Inna hamdan lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, berkah, terutama hidayah dan taufiknya. Pada siang hari ini kita dapat kembali hadir untuk bersama-sama memenuhi undangan Allah melaksanakan ibadah sholat Jumat. Semoga kehadirannya menjadi ibadah dan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah kali ini izinkan khatib menyampaikan wasiat bittaqwa. Tema khutbah kita siang ini adalah belajar berjiwa besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya pernah membaca sebuah ungkapan di dalam bahasa Inggris. Ada ungkapan, you are what do you think? Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Ungkapan ini hampir maknanya mendekati sebuah hadis qudsi yang sangat populer. Hadis itu berbunyi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ana indal zanni abdi bi. Aku, kata Allah, tergantung kepada prasangka hambaku. In zanna khairan fa khairan lahu. Jika dia berprasangka baik, maka kebaikanlah baginya. Wa in zanna syarran, dan jika dia berprasangka buruk kepadaku, maka keburukanlah baginya. Dalam hubungan inilah maka penting kita untuk senantiasa menata diri kita, bukan hanya menata lahiriah kita, fisik kita, jasmani kita, tapi yang lebih penting adalah menata wilayah batin kita, ruhani kita. Dalam konteks kebangsaan, lagu Indonesia Raya yang kita dengung-dengungkan
terutama dalam suasana tasyakur binikmah kemerdekaan, itu jelas sekali. Di situ ada kalimat, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu yang harus diutamakan. Jangan hanya kita mengutamakan pembangunan secara fisik materi. Begitulah petunjuk Allah dalam kitab suci Al-Quran, bahwa ternyata seseorang yang sangat berpeluang untuk dituntun ke jalan hidayahnya pun adalah mereka yang selalu belajar berjiwa besar. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman yuridillah ayyahdiyahu. Maka barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dituntun ke jalan hidayahnya, yashrah sadrahu lil Islam, niscaya Allah akan melapangkan dadanya untuk Islam. Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir, ketika beliau menjelaskan makna ayat ini, beliau berkata, man sya'allahu hidayatahu, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dituntun ke jalan hidayahnya, qadaba fi qalbihi nuran, maka Allah akan letakkan ke dalam hatinya cahaya. Bayan pasah, maka seketika hatinya itu menjadi luas, wan syaraha wa yansarahu, dan menjadi lapang. Wa zaka alamatul hidayati lil Islam. Kata beliau, dan inilah di antara tanda hidayah yang diberikan kepada seseorang, hidayah dituntun kepada Islam. Menegaskan pernyataan As-Sabuni tersebut, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, maknahu yuwassi'u qalbah, yang dimaksud dengan makna dilapangkan hatinya adalah lit-tauhidi wal iman, dilapangkan hatinya untuk menerima tauhid dan iman. Tentu saja ketika seseorang telah diluaskan dan dilapangkan hatinya dengan tauhid dan iman, maka dia wilayah batinnya, ruhaninya bukan hanya luasnya untuk wilayah saat ini, bahkan dia memiliki jangkauan yang lebih luas lagi, hingga melintasi seluruh batasan ruang dan waktu. Disinilah kita melihat bagaimana keajaiban doa-doa para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahina su'ila, dan ketika ditanyakan langsung oleh para sahabat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kandungan ayat tadi, lalu Nabi berkata, idza dakhalan nur al-qalba, apabila telah masuk cahaya ke dalam hati, in pasaha wan syaraha, maka seketika hati orang itu menjadi luas dan lapang. Qalu, berkata para sahabat, fahal lidzalika min amaratin yu'rafu biha. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada tanda-tanda dari apa yang engkau paparkan tadi, tanda-tanda yang mudah kami kenali? Lalu Nabi menjelaskan, ada 3 tanda pokok ketika seseorang telah ditunjukkan hatinya, diluaskan, dilapangkan hatinya dengan cahaya tauhid dan iman. Pertama, al-inabatu ila daril khulud. Ada kerinduan dalam dirinya, yakni kerinduan untuk selalu ingin lebih meraih kebahagiaan di kampung keabadian, yakni kebahagiaan akhirat. Jamaah sekalian, kebahagiaan di kampung akhirat merupakan obsesi setiap kaum beriman.
Tapi kalau kita hayati lebih seksama, ini sesungguhnya merupakan sebuah motivasi besar. Ketika seseorang berada dalam situasi yang sangat sulit, maka dia akan memiliki optimisme yang besar ketika ia dipompakan semangatnya untuk cinta kepada kebahagiaan akhirat. Junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beliau pernah ditinggalkan oleh para pendukungnya pada masa-masa perjuangannya. Hampir setiap orang yang semula mendukungnya itu meninggalkannya. Bahkan dengan diintimidasi oleh kaum musyrikin Mekah, satu persatu mereka meninggalkannya. Yang kemudian lebih beliau merasa sangat ditinggalkan sendirian adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semula beliau dapat berdialog dengan Allah setiap malam, tapi ketika itu Allah seakan meninggalkan dirinya 1-2 malam. Hingga kabar ini tercium oleh seorang wanita, Ummu Jamil namanya. Tidak lain adalah istri Abu Lahab. Lalu dia berkata, lihat Muhammad, kemarin-kemarin dia ditinggalkan oleh orang-orang dekatnya. Hari ini dia ditelantarkan oleh Allah. Ketika itu kemudian turunlah surat Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah gelap. Ma wadda'aka rabbuka. Muhammad, Tuhanmu sama sekali tidak meninggalkanmu dan tidak menelantarkanmu. Ketahuilah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Karena itu pantas jika dalam riwayat ini Nabi mengatakan, ciri orang yang diluaskan hatinya yang pertama adalah al-inabatu ila daril khulud. Yang kedua, wattajaba'an daril gurur. Selalu menjaga jarak. Dari apa? Andaril gururi, dari tempat-tempat yang penuh dengan tipu daya. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan tipu daya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali dia tempat yang penuh dengan kesenangan sesaat dan tipu daya. Namun demikian Islam tidak mengajarkan bahwa kita harus lari meninggalkan dunia. Justru kita harus bergumul dengan kehidupan dunia. Bahkan di tengah-tengah kehidupan dunia ini, kita selain terus berupaya untuk meningkatkan kesalehan secara individual, kesolehan pribadi, juga kita harus memiliki kesadaran untuk juga membangun kesolehan bersama, yaitu dalam bentuk apa yang disebut namanya amar ma'ruf dan nahi munkar. Memang terkadang risikonya sangat jelas, sangat berat. Ketahuilah jamaah sekalian, selain dia merupakan bagian dari kifarat atas dosa, juga kita akan mendulang pahala yang sangat besar. Saya ingin mengingatkan tentang hal ini dengan sebuah ayat yang penting untuk disampaikan dalam situasi sekarang ini. Surat Al-Maidah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, wajib yang terpenting bagi kamu adalah menyelamatkan diri kamu sendiri. La yadurrukum, tidak akan memudaratkan kamu, idah tadaitum, apabila kamu sekalian telah berada di jalan hidayah. Ilallahi marji'ukum jami'a, hanya kepada Allah tempat kembali kamu semuanya, dan seterusnya. Sebagian sahabat dulu sempat memahami ayat ini agak keliru. Mereka beranggapan bahwa ketika kita berhadapan dengan suatu zaman yang dalam tanda petik disebut sebagai zaman yang rusak, maka seolah-olah kita yang terpenting adalah menyelamatkan diri kita masing-masing. Beruntung ketika itu ada seorang sahabat namanya Abu Sa'labah Al-Khussa'i. Lalu ia menyampaikan riwayatnya melalui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu.
Dan Abu Bakar menyampaikan dalam sebuah khutbahnya di atas mimbar, ketahuilah wahai sahabatku, aku pernah mendapatkan penjelasan langsung dari orang yang paling paham tentang makna ayat ini. Yaitu apa maknanya? Bahwa suatu saat kita akan berhadapan dengan suatu masa, di mana pada masa itu orang yang kikir yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti. Tetapi pada masa itu, ketika seseorang tetap teguh menjalankan kebenaran dan kebaikan, menyampaikan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka dia akan mendapatkan pahala. Bahkan pahalanya itu semisal 50 orang pahala di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini begitu pentingnya kita untuk selalu menegakkan, selain dalam rangka menjaga kesalehan pribadi, juga kita turut hadir dalam rangka amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang terakhir, yang ketiga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ciri seseorang yang diluaskan dan dilapangkan hatinya adalah wal isti'dadu lil maut. Dia selalu mempersiapkan diri, berbekal diri untuk menghadapi al-maut qabla nuzulihi. Bekal yang terbaik tentu saja adalah at-taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah kamu sekalian, dan bekal yang terbaik adalah takwa. Semoga kita sekalian selalu berada dalam curahan rahmat, berkah serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah sekalian, sebelum saya menutup dengan doa di khutbah kedua, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah hadis. Semoga ini menjadi kiat bagi kita sekalian dalam rangka menjaga nikmat keimanan, hidayah, taufik, serta ketakwaan pada kita sekalian. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau bercerita, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi berkata, ya gulam, wahai gulam, hei remaja, inni u'allimuka, sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu kalimatin, beberapa kalimat penting. Ihfadillah, jagalah oleh kamu Allah. Yadfadka, niscaya Allah pasti akan menjagamu. Ihfadillah, jaga oleh kamu Allah. Tajidhu tujahak, niscaya engkau akan mendapati dia kemanapun engkau menghadap. Ida sa'alta, jika engkau meminta, pas'alillah, mintalah kepada Allah. Wa ida sta'anta, dan jika engkau meminta tolong, pasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Wa'alam, ketahuilah, annal ummata, bahwa sesungguhnya umat, lawi jitama'at, jika mereka berkumpul ala ayyan fa'uka bisyai'in, untuk bersama-sama memberikan manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, niscaya mereka tidak akan memberikan manfaat apa-apa illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kamu. Wa idza ijtama'u, dan jika mereka berkumpul ala ayyadurruka, untuk menimpakan madarat kepadamu bisyai'in, dengan sesuatu, lam yadurruka, niscaya mereka tidak akan memadaratkan kamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah atas kamu. Rufi'atil aklam, kalam telah diangkat. Wajabatis suhub, dan lembaran telah kering. Rawahu Tirmidzi, beliau berkata, hadis hasan sahih. Innallaha wa malaikatahu
yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi kama barakta 'ala wa kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim bil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik wa sallim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana bi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, perbaikilah urusan agama kami karena Dia merupakan benteng hidup kami. Ya Allah, perbaikilah keadaan urusan dunia kami karena Dia merupakan ladang hidup dan perjuangan kami. Duhai Allah, perbaikilah terutama urusan akhirat kami karena Dia merupakan tempat kembali bagi kami. Jadikanlah kesempatan tambahan umur kami sebagai peluang untuk meningkatkan ibadah dan amal soleh kami, dan jadikanlah kematian sebagai istirahat dari segala keburukan kami. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.